Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Saputri dari kelas MPI 2A NIM 20003360002. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, UIN Wali Songo, Semarang. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester 2 saya, yakni pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang peradaban Islam Rasulullah SAW periode Madinah 622 sampai 632 Masehi. Secara etimologis, hijrah mempunyai arti pindah atau meninggalkan tempatnya untuk menuju tempat yang baru atau mengungsi karena suatu alasan tertentu. Pada masa perjuangan menyebarkan agama Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah pertama ke Absyah atau Abisinia, yakni dengan masyarakatnya bermayoritas Kristen, sedangkan rajanya Najasyi mempunyai sifat yang sangat adil. Hal ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, yakni pada tahun ke-5. Pada hijrah ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mempunyai dua gelombang. Gelombang yang pertama yakni berjumlah 14 orang, sedangkan gelombang yang kedua berjumlah dengan 100 orang. Faktor utama Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Absyah adalah karena perbedaan keimanan. Dan juga kaum Quraisy adalah kaum penyembah berhala dan mereka bersikuku untuk mempertahankan ajaran nenek moyangnya. Mereka juga memaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menghasut dan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah beragama tauhid, yang karena kecintaan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan rela dipaksa keluar dari ajaran agama Islam walaupun mereka dalam kesulitan, yakni mereka diboikot, diintimidasi, diancam dan menjadi salah satu sasaran pembunuhan. Dasar berpolitik Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama kali Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, beliau dihadapkan dengan persoalan bagaimana cara menata kehidupan masyarakat yang kompleks. Dengan itu, Nabi Muhammad SAW menata kehidupan politik dengan dua cara. Cara yang pertama, yakni dengan menata intern kehidupan kaum muslimin dengan mempersaudarkan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar yang sering disebut sebagai kaum miniatur dunia Islam. Dan cara yang kedua yakni dengan mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi beserta pengikutnya. Politik dapat diartikan sebagai seni mengatur dan memerintah masyarakat. Nabi Muhammad SAW sangat sulit untuk dipisahkan dari dunia politik karena di samping beliau sebagai Rasulullah SAW, beliau juga merupakan kepala masyarakat politik muslim yang pertama di Madinah sebagai pusat pemerintahan. Nabi Muhammad SAW dijadikan seorang pemimpin politik karena mempunyai kapasitas untuk mengatur dan mengelola masyarakat muslim yang pertama di kota Madinah. Para sejarawan mengatakan bahwa periode Islam ini dibagi menjadi dua periode Mekah dan periode Madinah, yang dimana periode Mekah tersebut adalah ditandai dengan dasar-dasar agama tauhid dan pembentukan akhlak yang mulia, sedangkan yang periode Madinah ditandai dengan ajaran agama Islam sebagai kekuatan sosial dan politik. Sejarah Piagam Madinah atau dalam bahasa Arabnya adalah Sahifatul Madinah, juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, di mana dokumen ini disusun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana dokumen Piagam Madinah merupakan suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku dan kaum-kaum di Yathrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana dokumen Piagam Madinah bertujuan untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khosraj di Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah menentukan ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum muslim, kaum Yahudi dan komunitas-komunitas yang ada di Madinah untuk menjadi satu kesatuan komunitas atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ummah. Di kota Yathrib atau kota Madinah mempunyai masyarakat yang multi etnis dan juga mempunyai agama yang beragam. Setelah adanya Piagam Madinah, mereka menyepakati tentang 5 perjanjian. Antara lain yang pertama, setiap kelompok diberi kebebasan untuk memilih agama. Yang kedua, setiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, mereka harus saling membantu dalam
mempertahankan Madinah, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Yang keempat, mereka seluruh masyarakat Madinah setuju untuk mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkannya. Dan yang terakhir adalah meletakkan landasan politik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi Madinah yang pada awalnya dibentuk. Piagam Madinah mempunyai arti tersendiri bagi setiap masyarakat di Madinah. Yang pertama, diakuinya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan politis, sehingga apabila terjadi sengketa penduduk Madinah, semua keputusan kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebijakannya oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, menetapkan eksistensi kedudukan Muslim di Madinah, di mana semenjak penduduk Madinah menjadi satu kesatuan, keamanannya lebih terjamin dari kaum Quraisy. Yang ketiga, menciptakan suasana baru dengan ciri utama menghilangkan atau memperkecil pertentangan antara suku. Selanjutnya, kebebasan beragama yang sudah dijamin untuk setiap golongan dan adanya kebersamaan untuk kerjasama persamaan hak dan kewajiban setiap golongan dalam kehidupan sosial politik untuk pertahanan dan kedamaian. Untuk arti tersendiri bagi masyarakat Madinah atau yang terakhir, yang keempat, mengubah eksistensi orang-orang mukmin yang berawal dari hanya sekedar berkumpul seseorang menjadi masyarakat politik. Itulah video singkat saya tentang peradaban Islam Rasulullah SAW periode Madinah 622 sampai 632 Masehi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Melia Saputri dari kelas MPI 2A mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.